saya Putri Rahminda, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Payakumbuh, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Bukit Tinggi Angkatan 3 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 211222270. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi beribadah dan bersyukur. Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83 dengan submateri makna dan isi kandungan Quran Surah Luqman ayat 13-14 dan Al-Baqarah ayat 83. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, anak Ibu semangat sekali hari ini ya. Mudah-mudahan kita selalu semangat sampai pelajaran kita berakhir hari ini. Amin. Ya. Amin. Baiklah anak Ibu, sebelum mulai, marilah kita berdoa dulu dan siapkan kelas kita. Silakan kita kelas untuk siapkannya. Siap berat, amat berat, tegak berat, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir hendaknya. Nah, selanjutnya kita membaca ayat suci Al-Quran. Siapa anak Ibu yang mau membaca ayat suci Al-Quran? Saya, Bu. Oh ya, boleh silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillazina ahsanul husna wa ziyadatu wa la yarhaq wujuhahum qatarun wa la zillah. Ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak Ibu sudah membacakan ayat suci Al-Quran di pagi hari ini. Anak Ibu, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Oleh karena itu, silakan anak Ibu berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak Ibu, silakan duduk kembali. Sebelumnya Ibu mau ngecek dulu, apakah ada siswa Ibu yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti Allah masih memberikan kesehatan kepada kita agar dapat berkumpul di kelas kita ini
langsung aja dijawab ya. ABC-nya saja. Ibu ingin mengetahui kemampuan dasar awalnya aja. Ada yang berlebih? Nah, silakan mulai menjawab. Ya, sudah selesai? Satu lagi, Bu. Oke, kalau sudah, yang mana yang sudah silakan dikumpulkan. Ya, yuk. Sudah selesai, kumpulkan aja. Terima kasih. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya. Satu lagi. Nah, nanti hasil pretest ini akan kita bahas di akhir pembelajaran. Oke? Nah, kalau begitu, hari ini kita masuk ke materi baru. Ya, masih di materi yang sama, tapi subnya yang berbeda, yaitu tentang makna atau isi kandungan yang terdapat di surat Luqman ayat 13 sampai ayat 14. Nah, selanjutnya ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membaca? Ya, silakan bacakan tujuannya hari ini, Nak. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu 1. Mampu menganalisis hukum baca tajwid surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 Ya. dan surah Ali Imran ayat 159 tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. 2. Mampu mengaitkan makna dan kandungan surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surah Al-Baqarah ayat 83 tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Ya. 3. Mampu menyimpulkan tafsir surat Luqman ayat 13 sampai 14 dan surat Al-Baqarah ayat 83 yang berhubungan hikmah dan manfaat saling menasihati serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, terima kasih Anak Ibu. Berarti poin kita hari ini adalah yang poin kedua. Tujuan pembelajaran kita adalah mampu mengaitkan makna dan kandungan surat Luqman 13-14 dengan Al-Baqarah ayat 83. Nah, bagus, terima kasih Anak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita lagi. Anak Ibu akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok karena kita akan melakukan diskusi kelompok. Nah, Anak Ibu, pembagian kelompoknya apakah Anak Ibu sendiri yang membagikan atau Ibu yang membagikan? Sendiri, Bu. Oke, kalau
penyakitnya selama 2 tahun, yaitu mendidik dan menyusuinya. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan para ibu menyusui anaknya selama 2 tahun dan kedua orang tua. Nah, baik anak ibu, itu adalah pendapat para ahli tentang atau para ulama tentang isi kandungan. Nah, sekarang ibu ingin anak ibu menyimpulkan isi kandungan yang terdapat di surat Luqman ayat 13 dan 14, kemudian surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, oleh karena itu silakan anak ibu berdiskusi. Sumbernya boleh diambil dari buku diktat materinya boleh dari Google juga boleh. Silakan dimulai dari sekarang. Sudah selesai diskusinya anak ibu semua? Sudah, Bu. Kalau begitu kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau jadi moderator nak? Bu, saya, Bu. Oh ya, bagus. Silakan juga pimpin diskusinya. Sini aja, Bu. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kita sudah membahas yaitu isi kandungan tentang Quran Surah Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Untuk itu, mari kita sama-sama mempresentasikan hasil diskusi teman-teman dengan kelompoknya masing-masing. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Iga Prismawarni. Di sini saya sebagai moderator yang akan membimbing untuk sama-sama bagaimana diskusi kita ke depannya. Untuk penampilan pertama, kita persilakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Nuraini Fitri akan membacakan hasil diskusi kami tentang Quran Surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Kandungan Quran Surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14
Kepada kelompok 4 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Delita Utari, perwakilan dari kelompok 4 akan melengkapi jawaban dari kelompok 1 terkait pertanyaan dari kelompok 3, yaitu bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yaitu dengan cara tauhid. Tauhid ialah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Tuhan yang telah menciptakan, memelihara dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Seperti membimbing anak untuk melaksanakan kewajibannya yaitu sholat 5 waktu. Sekian jawaban dari kelompok 4. Terima kasih kami ucapkan kepada kelompok 4. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Apakah jawaban telah memuaskan? Terima kasih. Untuk jawaban dari kelompok 4 sangat memuaskan. Kepada kelompok 3 dan kelompok 4 boleh duduk kembali. Dengan diberikannya jawaban yang sudah memuaskan bagi kelompok 3, maka presentasi dari kelompok 1 pun telah selesai. Untuk itu mari kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Kita lanjutkan diskusinya ya. Baik, itu untuk penampilan terakhir ada dari kelompok 5. Kepada kelompok 5 kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fatimah Zahra dari kelompok 5. Kami kelompok 5 berdiskusi tentang kandungan yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Di sini kami mendapatkan beberapa poin, di antaranya yaitu 1. Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel yang berisi pokok-pokok agama yang harus diamalkan. Bani Israel telah sepakat dengan perjanjian itu, namun melanggarnya. 2. Kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. 3. Kewajiban berbakti kepada orang tua, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. 4. Kewajiban mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. 5. Kewajiban mendirikan sholat. 6. Kewajiban menunaikan zakat. 7. Perintah-perintah dalam isi perjanjian ini juga berlaku bagi kaum muslimin, sebagaimana ajaran Islam. Selanjutnya, melalui ayat ini, Allah mengungkap sifat Bani Israel yang suka berkhianat dan melanggar perjanjian. Dan yang terakhir, hanya sedikit dari Bani Israel yang menepati janjinya. Sekian. Baiklah, itulah diskusi yang dipresentasikan oleh teman kita tadi dari kelompok 5. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Baik, dari kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea dari kelompok 2, izin bertanya di kelompok 5. Sebutkan contoh penerapan isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 83 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk kelompok 5 kita berikan waktu untuk diskusi dengan teman-temannya. Baik, untuk kelompok 5 kita persilakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdelia Azra akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya yaitu 1. Berbakti kepada kedua orang tua seperti membantu dan mendengarkan semua perkataannya. 2. Berbagi kepada anak yatim. 3. Menjaga perkataan kepada teman dan kata orang lain. 4. Menjalankan kewajiban kepada Allah seperti sholat 5 waktu dan membayar zakat. 5. Selalu menepati janji yang diucapkan. Bagaimana jawaban dari kelompok 5? Apakah memuaskan? Memuaskan. Terima kasih. Untuk kelompok 5 dan kelompok 2 silakan duduk kembali. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada kelompok 5 dan teman-teman semua yang telah memberikan pertanyaan. Untuk itu kita berikan aplaus untuk kita semua. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 5 tadi, maka berakhir pula lah diskusi kita pada hari ini. Untuk itu saya Iga Prisomawani sebagai moderator izin undur diri. Salah dan janggal saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Baik, anak
ini sungguh sangat bermanfaat. Contohnya seperti kita harus dianjurkan patuh kepada kedua orang tua, selalu bertawakal kepada Allah dan selalu menepati janji. Dan itu sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama